Mohon aparat penegak hukum untuk memperhatikan, nih ada guru ngaji yang teraniaya. Mohon untuk disambangi, mohon untuk kemudian didatangi, apa persoalannya, apa permasalahannya, biar clear semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada berita yang tidak heboh, tetapi bagi saya penting untuk kita angkat agar semua mendapatkan keadilan. Orang yang merasa tertindas, orang yang merasa kemudian dihakimi, orang yang merasa kemudian tidak ada keadilan di negara ini, merasa ada keadilan. Bukti ada keadilan kita suarakan sama-sama bila seorang guru ngaji ini benar-benar sedang memperjuangkan haknya dan malah mendapatkan penganiayaan. Ini penting sekali untuk kemudian kita suarakan agar gema ini terdengar sampai ke penegak hukum di wilayahnya. Oke. Kita akan bacakan satu berita di mana seorang guru ngaji babak belur dihajar di kantor desa loh, ya. Dan beliau sekarang takut pulang karena pelakunya masih berkeliaran. Ini sangat ironis sih. Guru ngajinya sudah tua renta lagi ya, 60 tahun usianya. Oke, kita baca beritanya. Masih baru ya, tadi beritanya. Dari Tribun Medan, guru ngaji babak belur dihajar di kantor desa, kini takut pulang karena pelaku masih berkeliaran. Sabarudin, 60 tahun, seorang guru ngaji warga dusun 6 Kurnia, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi korban penganiayaan saat hendak mendatangi kantor desa. Catat ya, lokasinya di Sumatera Utara. Mohon aparat penegak hukum untuk memperhatikan, nih ada guru ngaji yang teraniaya. Mohon untuk disambangi, mohon untuk kemudian didatangi, apa persoalannya, apa permasalahannya, biar clear semuanya. Hal ini ia ceritakan saat wartawan Tribun Medan menjumpai Sabarudin di salah satu klinik di Stabat, Kabupaten Langkat. Tampak juga raut wajah pria berusia 60 tahun kelihatan ketakutan saat beberapa wartawan mewawancarainya. Awal mulanya saya menanyakan perihal ganti rugi lahan kebun rambung yang sudah 30 tahun saya rawat yang terkena pembangunan jalan tol kepada Ahmad dan Usman yang menerima kompensasi dari proyek jalan tol, ujar Basarudin. Catat orangnya ya, Ahmad dan Usman. Namun pria yang kerap disapa Ucok justru mendapatkan perkataan kasar dari Ahmad dan Usman. Proyek tol ini mau membangun, jadi jangan banyak ceritalah, ujar Basarudin sambil memperagakan perkataan Ahmad dan Usman. Namun proyek tol pun terus berjalan. Tanaman rambang milik Sabarudin yang rusak tak juga mendapat uang ganti rugi yang diduga sudah diterima Ahmad dan Usman. Catat ya, ada penyelewengan anggaran, kata Baharudin. Bahkan tidak hanya lahan milik Sabarudin saja yang belum mendapatkan uang ganti rugi tersebut. Beberapa warga lainnya juga mengalami hal yang sama. Alhasil, Basarudin dan warga lainnya mempertanyakan kerugian yang dialami ke kantor desa Pantai Gemi pada 10 Agustus 2022 lalu. Maksud kedatangan saya bersama warga lain untuk mempertanyakan kerugian yang dialami. Saat menunggu di sana, kantor desa, datanglah Ahmad, Usman, dan Abdul Hamid alias Hamid. Tanpa basa-basi, Hamid langsung mengejar dan memukul wajah serta menunjang dada saya. Saya tersungkur ke tanah, ujar Basarudin. Catat namanya ya, Hamid. Hamid tuh. Jadi ada 3 orang tuh. Ahmad, Usman, dan Hamid. Itu sekawanan ya. Kemudian
Setelah itu orang itu pun pergi. Warga lain pun ada yang dipukuli, tapi aku nggak tahu siapa yang dipukuli, sambungnya. Atas kejadian tersebut, Basarudin membuat laporan ke Polsek Stabat. Pengaduannya diterima dengan tanda bukti laporan nomor LP sekian Polda Sumut tanggal 10 Agustus 2022 tentang tindak pidana penganiayaan. Saya hanya meminta agar pelaku segera ditangkap karena berada di negara hukum. Ya, dihukumlah pelakunya tanpa sebab aku dipukulinya. Keadilan harus ditegakkan, ujar Basarudin. Sedangkan itu, Basarudin menambahkan saat ini pelaku yang memukuli dirinya masih berkeliaran di sekitar desanya. Sementara itu, atas kejadian ini Basarudin mengalami trauma. Ia bersama anak gadisnya saat ini pun masih menetap di salah satu klinik di Stabat, Kabupaten Langkat. Bahkan hingga kini ganti rugi atas lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol belum juga terrealisasi. Terpisah, Kapolsek Stabat AKP Ferry Ariandi mengatakan laporan Basarudin sudah diterima dan sudah diproses penyidikan. Laporan sudah diterima dan sudah diproses penyidikan. Perkembangannya laporan sudah kita info pelapor. Tutup Ferry saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp. Jadi satu kali lagi ini penting untuk kita suarakan agar isunya menjadi banyak orang yang tahu. Mudah-mudahan setelah banyak orang yang tahu, kemudian secepatnya diselesaikan. Jangan sampai ada orang yang merasa satu kali lagi tidak mendapatkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, berita ini belum terlalu populer. Belum ada orang, YouTuber yang memberitakan. Tapi saya angkat agar mudah-mudahan dengan saya angkat berita penganiayaan seorang guru ngaji ini menjadi sesuatu yang positif, ya. Dan saya akan terus berharap dan berupaya siapapun orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan itu mendapatkan keadilan, ya. Karena jangan sampai orang yang seolah tidak mendapatkan keadilan dimanfaatkan oleh segelintir orang pada akhirnya untuk menanamkan doktrin gak jelas. Awal mula tanaman doktrin gak jelas itu diawali dengan ketidakpercayaan kepada aturan negara, kepesimisan terhadap aturan negara, ketidakadilan dia mendapatkan hak sebagai warga negara. Awalnya itu, lambat laun ditanamkanlah doktrin yang kotor, yang gak jelas, yang pada akhirnya melawan aturan negara, melawan pemerintah, bahkan ujung-ujungnya ganti sistem negara ini, yang kemudian kita tidak harapkan. Maka sekuat tenaga dan mampu saya akan terus bersuara membela siapapun aja yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Kemarin saya baru menayangkan satu buah video di mana seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua renta, yang mengharapkan keadilan, yang akan diseret rumahnya secara paksa karena urusan sengketa lahan, utang piutang, padahal belum waktunya untuk penyitaan dilakukan, tetapi entah apa yang kemudian terjadi, tiba-tiba langsung diusir secara paksa. Ini jelas melanggar aturan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak berperi kemanusiaan. Dan saya berada di barisan terdepan kemarin untuk membela nenek-nenek tersebut, karena secara hukum juga belum layak untuk diusir di tanahnya, dan secara kemanusiaan juga kita sangat luka melihat nenek-nenek yang sudah sangat tua kemudian mau diusir. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau Anda mendapatkan informasi tentang apapun aja bentuknya ketidakadilan, kita akan suarakan bareng-bareng di sini. Mudah-mudahan negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahul muwaffiq lakum wa thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.